Kan maksudnya ini Egy Sujana bagaimana menghadirkan ijazah palsu Pak Jokowi, bahkan mau menggiring Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Ini kan mempermalukan negara kita sebenarnya. Ini bukan soal personal Pak Jokowi, bos. Ini soal negara. Pak Jokowi itu bagaimanapun juga simbol negara. Bagaimana kita mau membuktikan? Maka saya tunda untuk pembuktian. Inilah di sini tempatnya. Karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan. Harus bisa bawa yang asli. Apa yang memasaksi Anda itu apa? Boleh dijawab? Iya, apa masaksi? Nah, jadi menurut saya, kalau memang sudah terjadi perjudian, memang ijazah presiden itu palsu, kenapa harus dikeluarkan dulu di media? Kenapa tidak dimasukkan atau dengan legalitas yang meyakini bahwa kebenaran itu absahannya secara mutlak? Itu kan harus dilakukan. Baru, kalau memang sudah absah, kan ini kan sama-sama asumsi jadinya. Saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu juga berasumsi. Bahwa di dalam undang-undang betul bahwa persamaan hak di depan hukum itu ada. Tetapi masalahnya kita sudah tahu bahwa problem ijazah palsu ini adalah karangan si Bambang Tri ini, yang kemudian disambar oleh Khosinuddin dan Egy Sujana yang memang memiliki kepentingan terhadap pemerintah kita, yang memang menginginkan pemerintah ini terdegradasi di mata rakyatnya, dilemahkan di mata rakyatnya. Intinya sebenarnya adalah orang-orang ini kebelet mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam, mendirikan daulah Islamiyah di negara ini. Nah, ini yang saya maksudkan dari dulu, bahwa seharusnya orang-orang seperti ini lebih awal dikandangkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Heboh persidangan Suginur dan Bambang Tri, di mana sang pengacara kondan pembela tukang hoaks Egy Sujana dan Khosinuddin CS hampir saja diusir di dalam persidangan. Kenapa? Karena bahasanya yang terlalu menekan dan menunjuk-nunjuk di dalam persidangan, dan tidak saja jaksa dan para saksi yang diperlakukan seperti itu, termasuk sempat jaksa pun Egy Sujana tunjuk-tunjuki dengan mengatakan bahwa sebaiknya ini adalah tempat untuk memperjelas yang namanya kebenaran dan yang namanya keadilan. Jadi waktunya jangan dibatas-batasi. Coba bayangkan, Egy dalam kapasitasnya hanya sebagai pengacara itu mampu menekan hakim di dalam persidangan tersebut. Bagaimana situasinya? Coba kita lihat secara bersama-sama. Bagaimana kita mau membuktikan? Maka saya tunda untuk pembuktian. Inilah di sini tempatnya. Karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan. Harus bisa bawa yang asli. Apa yang memasaksi Anda itu apa? Boleh dijawab? Iya, apa masaksi? Nah, jadi menurut saya, kalau memang sudah terjadi perjudian, memang ijazah presiden itu palsu, kenapa harus dikeluarkan dulu di media? Kenapa tidak dimasukkan atau dengan legalitas yang meyakini bahwa kebenaran itu absahannya secara mutlak? Itu kan harus dilakukan. Baru, kalau memang sudah absah, kan ini kan sama-sama asumsi jadinya. Saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu juga berasumsi. Berbicara tentang mubahalah, tentang ijazah Jokowi, Anda meyakininya asli, tapi tidak didukung pengetahuan. Tidak ada data, tidak pernah lihat, tidak pernah mengetahui. Tapi kok tiba-tiba yakin gitu. Itu otak itu susah nerima orang kayak gitu. Mereka berdasar Al-Quran untuk membuktikan satu persoalan yang pelik, yang nggak ada saksi, nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh dalam pengertian logika, maka pendekatannya iman, gaib. Nah, ini biar pertanyaan itu kan tidak harus tiba-tiba, harus ada pengantar. Maka pengantarnya itu Anda tidak mengetahui dengan jelas, tadi Anda sudah akui, sementara mereka mengetahui dengan penuh keyakinan berdasar Al-Quran. Dan Bambang Tri ini penelitian 3 tahun, introspeksi terus sampai ke daerah-daerahnya. Oleh karena itu, bagaimana saksi berdasarkan asumsi? Apa asumsinya? Anda tadi bilang masasi. Masasi itu artinya asumsi. Kok Jokowi udah gubernur, sebelumnya wali kota, presiden 2 kali, masasi? Coba penasihat hukum, kita batasi supaya nggak ada yang bisa batasi yang mulia. Ini tempat cari pengadilan, cari keadilan, kebenaran. Ya sudah.
Bisa kita tunda nanti yang mulia kalau kurang waktu kita yang selebihnya. Keadilan. Jangan direduksi. Nah maka bagaimana asumsi yang Mas Saksi tadi yang tidak dasar ilmu dihadapkan dengan hasil penelitian yang sampai 3 tahun meneliti dengan jelas dan berani diungkap ini palsu. Kok Anda jawab dengan Mas Saksi? Apa ilmu Mas Saksi Anda itu apa? Jawab aja. Boleh dijawab. Iya apa Mas Saksi? Nah, jadi menurut saya kalau memang sudah terjadi penelitian, memang ijazah presiden itu palsu. Kenapa harus dikeluarkan dulu di media? Kenapa tidak dibenturkan atau dengan legalitas yang meyakini bahwa kebenaran itu absahannya secara mutlak? Itu kan harus dilakukan. Baru kalau memang sudah absah, kan ini kan sama-sama asumsi jadinya. Saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu juga berasumsi. Saya meyakini benar, nah orang yang meyakini ijazah itu palsu. Itu aja sudah jangan jadi perdebatan. Sekarang ini serah, sudah kita batasi ya. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau ditanyakan dari saksi ini apa? Silakan. Ya, dia berstatement Mas Saksi itu artinya asumsi. Ini tidak asumsi penelitian dan kita sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelas. Tapi ketika proses digugat dia ditanya berdua ini bagaimana kita mau membuktikan? Maka saya tunda untuk pembuktian. Inilah di sini tempatnya. Karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan. Harus bisa bawa yang asli. Bukan, yang ini saya jelaskan. Buktikan perkara ini. Ya, bukan sampai soal pembuktian dulu. Ini proses bahwa jaksa sudah yang kemarin itu 6 saksi pengetahuan saya, walaupun saya tidak hadir, saya mengikuti. Itu semuanya asumsi, nggak pernah lihat dan lain sebagainya. Sekarang tampilin lagi yang kayak begini. Ini kualitasnya tidak berkualitas. Makanya dihadirkan di persidangan ini supaya kami bisa menilai. Iya, sudah. Alhamdulillah kalau yang menilai ini tidak berkualitas, alhamdulillah. Makanya di sinilah. Ya oke. Jadi saya dipersingkat saya sudah saksi ini tidak perlu, saksi ini tidak berkualitas. Gini ya, kalau memang saudara memandang saksi tidak sah tidak berkualitas, berarti dari awal tidak bertanya kalau gitu. Oke, kita sudah menyaksikan bagaimana proses persidangan itu terjadi. Sekalipun cuplikannya pendek karena memang itu momen-momen di mana terjadi ketegangan dan ada hal yang saya kira sangat luar biasa di situ. Yang pertama, kalau kita lihat bagaimana saksi yang didatangkan begitu lugas dan begitu percaya diri memberikan jawabannya terhadap apa yang dilontarkan oleh Egy Sujana. Salah satu hal yang menohok saya kira adalah ketika Egy Sujana mengatakan bahwa Anda masuk di sini sebagai saksi hanya mengandalkan asumsi karena sampai hari ini tidak pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi. Dan saksi juga ini mengatakan bahwa Anda pun hanya bermodalkan asumsi di dalam menggugat karena sampai hari ini juga Anda tidak mampu memberikan fakta-fakta di persidangan. Tentu dalam sesi itu Egy Sujana pasti merasa tertohok. Akhirnya kemudian suaranya semakin meninggi. Nah, apa yang saya mau bahas di sini adalah yang pertama bahwa Egy Sujana ini adalah orang yang memang keblinger di dalam ruang persidangan pun sesekali dia selalu menyebutkan dalam Islam, dalam Al-Quran. Itu jelas bagaimana Egy Sujana menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menekang. Sementara kita ini adalah negara yang sudah berasaskan Pancasila. Artinya kalau kita berasaskan Pancasila, ketika ada di dalam persidangan, bukan berarti bahwa apa yang disampaikan Egy ini disepelekan. Tetapi pasti muaranya hukum positif. Dalam konteks bernegara kita ini kan jelas, ketika ada permasalahan hukum, maka itu larinya kalau sudah masuk di persidangan atau sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, sudah pasti larinya adalah hukum positif. Nah, Egy masih selalu menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan bersembunyi di balik Al-Quran dan ajaran agama Islam. Yang itu pun juga kita masih sanksi kebenarannya. Kenapa? Karena bisa saja Egy ini asal bunyi. Karena dia hanya selalu mengatakan begitu. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah orang-orang seperti Egy Sujana ini memang harusnya tidak diberikan ruang terlalu besar di negara ini. Jadi memang kasus yang menimpanya beberapa tahun yang lalu terkait soal makar itu harusnya diproses oleh pihak kepolisian. Kenapa? Karena kalau dibiarkan terus-menerus maka akan semakin menjadi-jadi. Apalagi sekarang ini dia berafiliasi dengan XHTI, di mana kita tahu bahwa XHTI ini adalah salah satu organisasi
yang memang sudah dibubarkan tapi orang-orangnya masih berkeliaran dan mereka memiliki agenda konkret terhadap negara ini untuk mendirikan negara Islam atau yang disebut dengan khilafah. Oleh karena itu gangguan-gangguan yang akan dilakukan Egy Sujana terus-menerus terhadap pemerintah ini pasti akan membuat banyak orang berpikir bahwa pemerintah kita lemah di dalam proses penegakan hukum. Kenapa? Karena itu tadi. Selain itu polisi juga kadang-kadang laporan sampah daripada kadrun-kadrun biadab ini dia layani. Nah itu. Bisa dibayangkan Sugi Nur dan Bambang Tri yang bermasalah dengan mubahalah justru yang diperdebatkan di dalam persidangan adalah ijazah palsu. Sementara konteksnya adalah mubahalah. Nah itu. Sehingga memang tawaran konkretnya adalah di dalam penegakan atau di dalam prinsip negara demokrasi ada satu hal memang yang mesti dilakukan oleh negara secara baik. Apa itu? Penegakan hukum yang semaksimal terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena kalau itu tidak dilakukan maka seenaknya mereka akan mencaci maki, seenaknya mereka akan keluar-keluar di media sosial menghujat kanan kiri, mempermalukan pemerintah kita. Kan maksudnya ini Egy Sujana bagaimana menghadirkan ijazah palsu Pak Jokowi, bahkan mau menggiring Pak Jokowi hadir dalam persidangan. Ini kan mempermalukan negara kita sebenarnya. Ini bukan soal personal Pak Jokowi, bos. Ini soal negara. Pak Jokowi itu bagaimanapun juga simbol negara. Bahwa di dalam undang-undang betul bahwa persamaan hak di depan hukum itu ada. Tetapi masalahnya kita sudah tahu bahwa problem ijazah palsu ini adalah karangan si Bambang Tri ini yang kemudian disambar oleh Khosinuddin dan Egy Sujana yang memang memiliki kepentingan terhadap pemerintah kita, yang memang menginginkan pemerintah ini terdegradasi di mata rakyatnya, dilemahkan di mata rakyatnya. Intinya sebenarnya adalah orang-orang ini kebelet mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam, mendirikan daulah Islamiyah di negara ini. Nah ini yang saya maksudkan dari dulu, bahwa seharusnya orang-orang seperti ini lebih awal dikandangkan, dicarikan delik hukum yang kira-kira bisa mengkerangkeng mereka. Kalau tidak, akan terjadi gangguan-gangguan kecil terus di dalam negara ini, dan sekali lagi akan membuat stigma di masyarakat bahwa pemerintah kita lemah di dalam proses penegakan hukum, dan itu berbahaya, bisa membuat kekacauan di mana-mana negara kacau karena hukum yang tidak beres, penegak hukumnya yang tidak jelas, secara tidak konsisten. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.